Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Hukum semester 3. Nah, di pertemuan ke-11 kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya dapatkan mengenai residif. Masih tentang residif, yaitu residif kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis. Jadi yang kelompok jenis ini hanya diatur di dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, 487, dan 488. Nah, adapun syarat-syaratnya yaitu kejahatan yang diulangi harus termasuk ke dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Dan yang dimaksud kelompok jenis itu yaitu yang pertama adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai harta benda dan pemalsuan. Misalnya pemalsuan mata uang itu terdapat di dalam pasal 244 sampai 248. Kemudian pemalsuan surat itu terdapat di dalam pasal 263 sampai dengan 264. Kemudian pencurian itu terdapat di dalam pasal 262 sampai dengan 265. Kemudian penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan itu diatur di dalam pasal 415, 417, 425. Kemudian penadahan itu diatur di dalam pasal 480 sampai dengan 481. Nah, di sini di dalam pasal 48 ini masuk ke dalam kelompok jenis terhadap harta benda dan pemalsuan seperti yang telah saya sebutkan barusan. Harta benda ini diantaranya dimulai dari kasus penipuan, pencurian, penggelapan, dan seterusnya. Jadi pemalsuan itu contohnya adalah pemalsuan uang dan lain-lain. Kemudian dari jangka waktunya ini yang ditentukan dalam pasal 486, ini disebutkan bahwa belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya saya Nadia. Ini hanya contoh saja, maaf. Nadia melakukan pencurian dipidana 3 tahun. Kemudian menurut pasal 486 ini ditegaskan perlu kita garis bawahi di sini belum lewat dari 5 tahun sejak melakukan pemidanaan untuk sebagian atau seluruhnya. Nah, dari mana dihitung belum lewat 5 tahun itu? Yaitu dari vonis hakim. Misalnya, vonis hakim ini jatuh pada tanggal 1 Januari 2020 dan masa berlakunya hingga 1 Januari 2025. Apabila saya bebas atau selesai menjalankan pemidanaan atau keluar dari penjara tanggal 1 Januari 2023, maka saya tidak boleh melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda. Nah, harta benda dan pemalsuan. Karena jika saya melakukan lagi, maka saya akan mendapatkan pemberatan, yaitu ditambah sepertiganya sisa dari 2 tahun terhitung dari Januari 2023 sampai dengan 2025. Jadi saya tidak boleh melakukan tindak pidana kelompok jenis. Nah, kemudian kita beralih kepada pasal 487. Nah, pasal 487 ini mengenai kejahatan terhadap orang atau Ibu Dekan itu menyebutnya biar lebih gampang ini kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Nah, misalnya ini ada penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan yang berkaitan atau berhubungan dengan penerbitan
dan percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, itu terdapat di dalam pasal 134 sampai dengan 137. Kemudian penghinaan terhadap kepala negara, sahabat, itu terdapat di dalam pasal 142 sampai dengan 144. Kemudian penghinaan terhadap penguasa atau badan umum itu terdapat di dalam pasal 207 sampai dengan 208. Kemudian penghinaan terhadap orang itu terdapat di dalam pasal 310 atau 310 sampai dengan 321. Kejahatan penerbitan atau percetakan itu terdapat di dalam pasal 483 sampai dengan 484. Nah, kemudian kesimpulan dari kelompok-kelompok di atas dari ketiga pasal tersebut ini diperuntukkan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan hakim yang tetap, kemudian setelah menjalankan hukuman keluar lalu melakukan lagi, tetapi di dalam hal ini diatur tindak pidananya yang baik yang bisa kena pemberatan dan jangka waktunya. Kemudian karena kita menganut residif khusus, ini artinya bahwa sekalipun seseorang telah sejahat-jahatnya melakukan tindak pidana, akan tetapi hukum masih memberikan perlindungan, dan ini mengacunya kepada hak asasi manusia. Jadi tidak setiap tindak pidana mendapatkan pemberatan, dan ini semuanya berbicara tentang yang meringankan. Kemudian di sini ada antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya. Nah, di sini harus ada putusan hakim berupa pemidanaan yang tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Kemudian yang ketiga, ini pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Kemudian yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya ini ditentukan, yaitu yang pertama, belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Kemudian belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai residip pelanggaran. Jadi, residip pelanggaran ini diatur di dalam KUHP buku ketiga, dan di sini ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberat. Yang pertama, di sini ada pasal 489, yaitu mengenai kenakalan terhadap orang atau barang. Kemudian yang kedua ada 492, ini mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Kemudian di sini yang ketiga pasal 495, ini memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Nah, ini termasuk pelanggaran juga ya. Kemudian di sini ada pasal 501, ini menjual makanan atau minuman yang dipalsukan atau busuk atau berasal dari ternak yang sakit atau yang sudah mati. Kemudian pasal 512 ini melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Kemudian pasal 516 ini mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Kemudian pasal 517 ini membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Kemudian pasal 530, petugas agama melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Kemudian
Pasal 536 ini dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Pasal 540 ini memperkerjakan hewan melebihi kekuatan hewan tersebut dan menyakiti hewan tersebut. Kemudian pasal 541 ini menggunakan kuda muatan yang belum ditukar gigi. Kemudian pasal 544 ini mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Pasal 545 ini melakukan pencarian sebagai tukang ramal. Wah, ternyata ini kena pelanggaran juga ya. Kemudian yang terakhir adalah pasal 549, yaitu membiarkan ternaknya berjalan atau di tanah atau di kebun yang terlarang. Nah, ini dia 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberat. Nah, baik, di sini ada syarat-syarat residip pelanggaran. Nah, yang pertama, di sini ada pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terlebih dahulu. Kurang lebih ini syaratnya sama ya dengan pelanggaran kejahatan. Kemudian yang kedua, ini harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga adalah tenggang waktu pelanggarannya belum lewat dari 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau tadi kejahatan kalau tidak salah 5 tahun ya, dan ini pelanggaran hanya 1 sampai dengan 2 tahun. Kemudian di sini lewatnya 1 tahun ini ditentukan di dalam pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP, dan ini semuanya ada 9 pasal, dan sisanya ini yang lewat dari 2 tahun adalah pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP, dan ini terdapat 5 pasal. Jadi yang 14 pasal tadi yang lewat dari 1 tahun ini diatur di dalam 9 pasal, dan yang lewat dari 2 tahun ini diatur di dalam 5 pasal. Kemudian kesimpulannya adalah pemberat untuk pelanggaran ini yang pertama, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Kemudian pidana denda dan kurungan ini dilipatkan menjadi 2 kali. Nah, yang terakhir di sini ada residif di luar KUHP. Yang pertama, residif kejahatan terdapat di dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Dan untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila yang pertama sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatnya ditambah sepertiganya. Kemudian untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikalikan dengan 2. Nah, contoh di sini ada seorang public figure ya. Nah, dalam kasus narkotika ini tertangkap sedang menggunakan sabu, kemudian dipidana 1 tahun 8 bulan, kemudian direhab karena ia bukan pengedar. Nah, karena seorang public figure yang melakukan campaign untuk tidak menggunakan narkotika atau sosialisasi kepada masyarakat, dengan sosialisasi tentang bahayanya narkotika dan sebagainya. Kemudian begitu dites urin ternyata public figure tersebut positif menggunakan narkotika. Nah, maka pidananya dikalikan dengan 2. Yang awalnya tadi adalah 1 tahun 8 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan. Nah, dan public figure ini tidak mendapatkan remisi walaupun memiliki hak, dan ini adalah contoh penyimpangan di luar KUHP atau tindak pidana khusus di luar KUHP.
Kemudian residip pelanggaran di luar KUHP ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatan, yaitu yang pertama tenggang waktu pengulangannya ini beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Kemudian ini pemberatannya ini ditambah separuh, ada yang separuh, ada yang sepertiga, dan kemudian ada yang dikali lipat menjadi 2. Baik, itu kiranya kita akhiri materi tentang residip ini. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.